Salam kemanusiaan, salam perjuangan. Panggilan dan perutusan dalam mengambil bagian dari pelayanan dan karya keselamatan Allah adalah sebuah anugerah istimewa yang tak pernah ada kata akhir untuk disyukuri dan dirayakan setiap hari. Pada abad ke-21 ini, warna panggilan dan perutusannya semakin luas dan menuntut pengorbanan yang tinggi, karena sebagai umat manusia, kita dihadapkan pada sebuah situasi yang tidak mudah dan tidak menyenangkan. Kita berhadapan dengan berbagai tantangan yang merosotkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai moral dan etika yang berujung pada perendahan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita melihat salah satu tantangan di zaman ini adalah kejahatan yang melanda kemanusiaan, yakni manusia menjual manusia untuk keuntungan dan kebahagiaan pribadi atau kelompok tertentu. Kejahatan ini telah terjadi sejak dulu hingga saat ini. Kejahatan ini berkembang sesuai dengan kemajuan yang terjadi dalam dunia. Harkat dan martabat manusia tidak mendapat nilai di mata para pelaku kejahatan. Dengan berbagai cara mereka melancarkan penghinaan dan pengerusakan tubuh manusia untuk kepentingan dan mencari keuntungan yang menggunung. Mimpi setiap orang yang bekerja untuk mengubah nasibnya akhirnya harus berhadapan dengan kematian yang mengerikan. Organ tubuh dijual, tubuh manusia perempuan mengalami eksploitasi seksual yang dapat mematikan. Kebebasan manusia diringkus dalam perbudakan modern di berbagai bidang pekerjaan. Nyawa anak manusia tak diperhitungkan. Pada tataran dunia, lahirlah berbagai hukum internasional untuk menekan kejahatan ini. Di tahun 2000, lahirlah protokol Palermo di Italia yang mengatur tentang unsur-unsur dalam kejahatan perdagangan orang yang mesti dilihat dari cara, proses dan tujuan seseorang diperdagangkan dan apa upaya penindakannya. Pada tahun 2013, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 30 Juli merupakan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Indonesia, negara yang tercinta ini, telah meratifikasi dan membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Mesti diakui bahwa kehadiran undang-undang ini belum mampu memberantas kejahatan perdagangan orang. Masih banyak kelemahan dalam penegakannya, sehingga setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari kita dapat mendengar berita tentang jumlah korban yang selalu bertambah. Hal ini tentu sangat menyedihkan dan mesti menggugah hati kita. Seperti apa disposisi batin kita dalam memerangi kejahatan ini? Provinsi kita, Nusa Tenggara Timur, selalu menjadi sorotan yang terbesar dalam angka kematian para korban tindak pidana perdagangan orang dan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen lengkap pada saat berangkat bekerja. Data dari BP3PMI Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 106 pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia, dan sejak Januari sampai Juli tahun 2023 ada 82 jenazah peti mati yang datang dari luar negeri ke Nusa Tenggara Timur. Melihat realitas ini, apa yang mesti kita lakukan? Sebagai umat yang beriman, sebagai masyarakat, sebagai gereja, sebagai pemerintah, sebagai aparat penegak hukum, apa yang mesti kita lakukan? Saya sangat yakin bahwa semua agama menolak tentang kejahatan perdagangan orang karena manusia diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengalami kebahagiaan dalam hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama untuk memperjuangkan kebahagiaan bersama.
Dalam iman Katolik, tentu kita bertanggung jawab atas janji baptis kita yang ketiga, yakni menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam dokumen Gereja Katolik yang terdapat dalam ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, terdapat dalam artikel 91 menyatakan dengan tegas bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu bergandengan dengan cinta yang tulus bagi manusia dan komitmen yang mantap untuk menangani masalah-masalah masyarakat seperti masalah perdagangan orang. Alam dan masalah sosial saling berhubungan erat dan tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, membutuhkan tanggapan misi yang kontekstual dari setiap pribadi Kristiani. Sejak tahun 2000, Lembaga Perkumpulan Tim Relawan untuk Kemanusiaan bekerja untuk mencegah, menangani, dan mengadvokasi kebijakan untuk memberantas kejahatan kemanusiaan ini. Berbagai upaya dilakukan melibatkan masyarakat dan pemerintah dari tingkat lokal, nasional, dan internasional, berjejaring dengan berbagai organisasi, diskusi demi diskusi. Namun, nafas perjuangan melawan perdagangan orang masih tetap panjang dan belum berakhir. Untuk mengenang dan melanjutkan misi kemanusiaan ini, doa dan kerja mesti seimbang, berjalan beriringan. Maka memperingati Hari Anti Trafficking Sedunia pada tanggal 30 Juli tahun 2023 yang akan datang ini, Lembaga Tim Relawan untuk Kemanusiaan bekerja sama dengan GPIC SSPS Flores Bagian Timur Wilayah Tengah, Komisi Keuskupan KPKC Keuskupan Maumere mengadakan perayaan Ekaristi, memberi sosialisasi dan informasi penting tentang tindak pidana perdagangan orang, dan doa 1000 lilin di Taman Doa Kristus Raja Maumere dengan melibatkan banyak pihak. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan dan mendukung para korban, penyintas, pelaku, pemerintah, negara, dan gereja, serta semua pihak yang terlibat dalam memberantas perdagangan orang yang kian merambah ke segala arah. Semoga perjuangan dan pengorbanan kita senantiasa dipersembahkan untuk keselamatan korban yang meninggal dunia dan yang masih berjuang untuk bertahan hidup. Mari kita bergandengan tangan menjadi duta-duta kehidupan yang menempatkan penghargaan terhadap martabat manusia di atas segala perjuangan kita, karena kita adalah citra Allah. Salam perjuangan, salam kemanusiaan.